Selamat pagi, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita oleh karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya, kita boleh ada di dalam rumah-Nya untuk bersama-sama memuliakan Dia. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk kita mengambil saat teduh. Ibadah raya pagi ini diteguhkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 9 ayat 2-3 yang menjadi landasan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita hadir di tempat ini, tentunya kerinduan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kita rindu dekat dengan Tuhan. Kita rindu merasakan kasih-Nya. Kita rindu merasakan anugerah-Nya, rindu merasakan kemurahan-Nya. Namun satu hal juga kerinduan Tuhan kepada kita ialah bagaimana kita serupa dengan Yesus, serupa dengan Dia yang mulia, serupa dengan Dia yang lemah lembut, yang penuh dengan belas kasih, serupa dengan Dia yang panjang sabar dan rendah hati. Mari kita pujikan Dia dengan pujian, Ku mau serupa Yesus. Ku mau serupa-Mu Yesus yang mulia. Ku mau serupa-Mu Yesus yang mulia. Inilah doa harapanku. Ku mau lepaskan
Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya, kita tidak layak datang kepadanya, tetapi karena anugerahnya kepada kita, maka kita dilayakkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan memelihara hidup kami hari lepas hari sampai hari ini. Saat ini kami bersama-sama datang merendahkan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Karena hanya kepadamu dan kepadamu sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala sikap dan tindakan kami yang seringkali tidak setia berbakti kepadamu. Kami yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada mengutamakan Tuhan. Yang lebih mengutamakan hal-hal yang fana dan sementara daripada yang kekal. Ya Yesus, sucikan dan kuduskan kami seluruhnya dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari, supaya kami kembali bersih dan hati kami diperbaharui untuk hidup memuliakan Engkau. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita yang telah diampuni, kita yang telah ditebus akan segala dosa dan pelanggaran kita, mari dengan rasa syukur kita berikan pengagungan kepada Tuhan yang telah mati bagi kita. Kita nyanyikan pujian bagi Dia.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang menjadi petunjuk pedoman dalam kita melangkah 1 minggu ke depan ini. Diambil dari Mazmur 26 ayatnya yang ketiga. Kita baca mulai dari natsnya. 2, 3. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Satu kali lagi. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Jemaat disilakan duduk. Sebagai orang yang telah ditebus, yang sudah diselamatkan, mari kita menyatakan komitmen kita untuk bangkit bagi Yesus dalam melawan kejahatan, melawan kuasa kegelapan yang seringkali mengacaukan iman kita. Kita mau bangkit untuk menyatakan kebenaran kepada dunia, agar banyak orang percaya kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Bangkitlah bagi Yesus. Yang kedua dengan lebih semangat. Bangkitlah bagi Yesus. Bangkitlah bagi Yesus dengan rohnya. Hai maju dan berperanglah melawan musuh. Jikalau sangat susah dan beratlah musuh, hai kamu yang berperang, tunjukkan setiamu. Bangkitlah bagi Yesus, tak lama lagi tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota kemenangan diberikan Tuhanku, selamanya di surga engkau berkerajaan. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lose Eli. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami juga menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang melihat bagaimana karya dan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami setia dalam ibadah, setia dalam persekutuan, bahkan terus akan mencari wajah Tuhan setiap hari dalam renungan pribadi kami. Kiranya kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan ya Bapa. Tuhan menolong setiap kami menjadi orang-orang percaya, menjadi Kristen yang sejati. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan akan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka dalam pemulihan. Tuhan hadir ya Bapa, menilik, melawat mereka, menjamah dan memulihkan. Bapa, kami juga berdoa bagi Komisi Pemuda yang akan mengadakan retreat hari ini dan besok. Tuhan kiranya mempersiapkan mereka dengan baik, dan juga untuk Komisi Remaja pada hari Selasa, dan beberapa dari saudara-saudara kami yang akan ke Sembalun juga. Tuhan kiranya segala persiapan mereka diberkati oleh Tuhan, perjalanan pulang dan pergi kiranya Tuhan juga akan menuntun, dan segala apa yang akan dilakukan acara demi acara supaya membawa berkat secara pribadi maupun nanti juga bisa dibagikan kepada orang lain. Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan untuk persiapan sidang raya sinode pada bulan Juli. Tuhan kiranya juga akan mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan, pendeta penginjil, agar boleh sungguh siap mengikuti sidang, dan segala hal yang dibicarakan nanti boleh membawa kemajuan bagi gereja Kristus Tuhan di Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami juga saat ini mau menyerahkan untuk persiapan ulang tahun gereja yang ke-50. Kami bersyukur ya Bapak untuk pimpinan Tuhan, dan kiranya hamba Tuhan, penatua bisa juga mempersiapkan dengan baik acara ini, khususnya di dalam firman Tuhan. Kami rindu kami sebagai gereja-gereja Tuhan semakin diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Para pelayan-pelayan yang akan melayani, Tuhan juga akan mempersiapkan dengan baik, dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarlah seruan dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berserah. Amin. Terima kasih Lose Eli. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mengalami di mana kita berada di titik nadir atau titik terendah dalam hidup kita, di mana kita merasakan suatu keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Kita merasa hati kita kosong dan hampa, sehingga terkadang timbul pikiran untuk tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita merasa kecewa dengan sesama bahkan Tuhan. Namun satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan sedetik pun tidak pernah melepaskan kita, apalagi meninggalkan kita. Percayalah bahwa bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia yang menghapus setiap air mata yang terluka dan mengubahkan hidup kita menjadi lebih berarti. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pujikan pujian indah pada waktunya.
Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo kepada hambanya, disilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom buat kita semuanya ya. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 1. Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan renungkan. Ya. Sepertinya pagi hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Ratapan mulai pasal 1 sampai pasal 5. Ya. Ratapan ini bacaan yang sebelumnya kita baca, bacaan gemar ya. Hari ini kita akan memasuki kitab Yeskiel. Sebelum Yeskiel itu adalah kitab Ratapan. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ratapan ini. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung percaya tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Kita lihat pasal 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama, pasal 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah. Kita lanjut pasal 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah, batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Pasal 5 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan hembusan Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus yang mengubah hidup kami, untuk kami menjadi seorang Kristen yang sejati. Kami membutuhkan firman Tuhan, kami siap diubah oleh firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Berbagai persoalan hidup yang datang silih berganti membuat manusia itu dilanda hidup yang putus asa berkepanjangan. Sumber-sumber persoalan itu bisa datang dari si iblis, sumber-sumber persoalan itu bisa datang dari manusia itu sendiri.
Dan sumber-sumber persoalan itu bisa datang juga karena memang diizinkan oleh Tuhan. Menjadi seorang Kristen itu tidak lepas dari segala persoalan-persoalan hidup. Kalau kita membaca kitab Ratapan ini adalah ditulis setelah Yeremia. Kitab Ratapan ini adalah ditulis setelah Yerusalem itu hancur. Oleh karena itu namanya disebut ratapan. Karena mereka meratapi begitu hancurnya kehidupan bangsa atau umat Israel pada waktu itu. Kitab Yeremia ditulis dalam bentuk syair atau dalam bentuk puisi. Kitab Ratapan ini ditulis dalam bentuk syair atau puisi, yang menulis adalah Yeremia, sarjana-sarjana konservatif, dan kita menerima Yeremia lah yang menulis ini. Karena Yeremia mengalami bagaimana Tuhan itu menubuatkan akan kehancuran Yerusalem, dan Nehemia melihat begitu akhirnya nubuatan itu terjadi, dan Yeremia sebagai seorang nabi, dia menangis, dia sedih, dia mendapatkan firman Tuhan dan menuliskannya dalam bentuk yang disebut dengan kitab Ratapan. Boleh dikatakan kitab Ratapan ini punya satu tema, yaitu temanya kehancuran hidup karena berdosa kepada Allah. Namun di dalam bagian ini kita akan belajar bahwa di dalam penderitaan itu ternyata ada pelangi. Di dalam penderitaan itu ternyata ada berkat, dan berkat itu akan dialami. Keuntungan menjadi orang Kristen itu akan dialami kalau mereka menjadi seorang Kristen yang sejati, menjadi umat Allah yang sejati. Kalau kita membuat sebuah pernyataan di dalam kehidupan gereja hari ini, itu ada dua macam orang Kristen. Coba diklikkan slide. Yang pertama ada pengunjung gereja. Pengunjung gereja ini mengaku percaya pada Yesus, namun tidak benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang yang mengunjungi gereja ini tidak percaya firman Tuhan, tidak memegang hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan pengunjung gereja. Yang kedua disebut dengan Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang sejati adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang menerima pengajaran-pengajaran Yesus dan mempercayai pengajaran-pengajaran Yesus. Inilah yang disebut dengan Kristen yang sejati. Saya tidak tahu kita berada di dalam kondisi yang bagaimana. Apakah sampai hari ini kita masih menjadi pengunjung gereja, atau kita sudah menjadi Kristen yang sejati? Kalau kita menjadi seorang Kristen yang sejati, maka ada keuntungan yang akan kita miliki. Dalam bahasa halus teologi, ada berkat yang akan kita miliki kalau kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Dari teks yang baru kita baca, dari kitab Ratapan pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal 5, kita akan merenungkan setidaknya ada beberapa keuntungan kalau kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Yang pertama, di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, kita akan melihat bahwa Allah itu bersama-sama kita saat kita bergumul. Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita memperhatikan kondisi umat Israel, diceritakan di dalam pasal 1, orang Israel itu, umat Israel itu seperti seorang janda yang kesepian, yang telah kehilangan kekasihnya, telah kehilangan segala-galanya. Maafkan, ini memang ini disebutkan umat Israel seperti seorang janda. Bapak Ibu yang ibu-ibu, khususnya janda kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau menjadi seorang janda itu saya yakin ada sisi-sisi di mana kita ini kesepian, di mana kita merasa sendirian, di mana kita merasa kehilangan. Mungkin di mana kita juga merasa terpuruk, ya, karena mungkin
Ada orang yang mencibir seorang janda itu begini-begini, ya kan? Inilah kondisi yang dikatakan umat Israel, kondisinya Yerusalem itu seperti seorang janda. Pasal 1. Di dalam pasal 4 dikatakan Yerusalem itu seperti emas yang pudar. Emas yang pudar. Pada zaman Daud, Yerusalem itu seperti emas yang cemerlang, ditakuti oleh bangsa-bangsa. Pada zaman Daud mereka mengalami kejayaan secara politik, kejayaan secara ekonomi. Tetapi hari ini Yerusalem itu seperti emas yang pudar. Emas yang tidak berkilau lagi. Ini sebuah kondisi. Sebuah kondisi hidup mungkin kita pernah masa jaya ya, tapi kemudian jatuh. Lalu orang menutup mata buat kita. Bahkan kalau kita perhatikan ratapan di dalam pasal 5, coba diklikkan pasal 5 ayat 1 sampai 22 karena ini bagian cerita ya tentang ratapan. Yerusalem itu kondisinya adalah dulu dihormati, kini dihina, dulu sekarang kaya, sekarang meminta-minta dan sebagainya. Kalau kita baca ya, ini luar biasa ini. Kondisi yang dulu itu sepertinya luar biasa, sekarang ini boleh dikatakan hancur ke dalam kehancuran yang sangat parah. Kekasih melupakan dia. Kekasih ini boleh dikatakan orang-orang Israel ini kan jatuh di dalam dosa ini karena dua. Satu, dia menyembah berhala. Dua, dia lebih percaya kepada pertolongan orang lain atau manusia. Termasuk kekasihnya itu seringkali disebut kalau kita membaca kitab ratapan, kekasihnya umat Israel itu adalah Mesir gitu ya. Jadi kalau ada pertolongan itu minta kekasihnya Mesir. Semuanya sudah tidak ada. Bahkan orang-orang andalan itu penduduknya dibawa ke Babel. Inilah rintihan, inilah ratapan umat Israel. Tetapi dalam firman Tuhan, ratapan 1 ayat 14 dan ratapan 1 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa walaupun engkau sedang mengalami pergumulan, engkau adalah umat Allah, maka Tuhan itu sedang bersama-sama dengan mereka di dalam pergumulan mereka. Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Tuhan itu menyertai mereka di dalam pergumulan mereka. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yeremia di dalam ratapan 1 ayat 11 berkata, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hinanya aku ini. Ini sebenarnya rintihan Yeremia yang mengingatkan begitu dalamnya penderitaan, tetapi Yeremia dalam hatinya sebenarnya, aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi dosa itu yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Keuntungan menjadi umat Allah, keuntungan menjadi orang Kristen yang sejati adalah ketika kita bergumul, kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Di dalam segala pergumulan. Memang Rasul Paulus dalam pergumulan itu pergumulan iman. Dia memperjuangkan iman. Apalagi kalau kita bergumul seperti Paulus perjuangan iman. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kalau kita Kristen yang sejati. Bahkan kalau kita menengok ke belakang di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau ayat-ayat ini, apa yang dikatakan dalam kitab ratapan maupun apa yang dikatakan dalam kitab Filipi dan Yeremia ini kita pegang sebagai seorang Kristen sejati, maka ketika kita menghadapi pergumulan, kita tidak akan takut terus takut, tidak akan seperti itu. Tetapi kita percaya bahwa ketika aku dalam pergumulan, aku sebagai seorang Kristen sejati adalah saya mau pegang firman Tuhan. Maka kita dikuatkan dalam menghadapi pergumulan.
kita tidak sendirian. Tetapi kalau kita hanya Kristen yang mengunjungi gereja, dengar khotbah, tahu, tapi dia tidak pegang firman Tuhan, karena dia hanya Kristen yang mengunjungi gereja, maka ketika menghadapi pergumulan, dia akan mungkin jatuh dan terus jatuh dan terus jatuh, akan akhirnya mengambil jalan-jalan yang salah. Apakah kita sudah menjadi seorang Kristen yang sejati? Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dan memegang teguh akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika menghadapi pergumulan, saya bersabar. Apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu pada hari ini? Harga beras naik, sudah turun ya? Wahyu ya, beras sudah turun. Masih naik. Ketika kita menghadapi pergumulan hari ini, ingat Tuhan itu bersama dengan kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk membagi berkat, saya hanya membawakan saja. Berkat itu bukan dari saya, tetapi dari diakonia gitu ya. Yang membuat kita bahagia itu ketika kita membawa berkat lalu kita berikan. Aduh, bersyukur berasku sudah habis, Tuhan sudah kirimkan ini. Ya maafkan Ci, kadang-kadang tanggalnya itu tidak pas gitu ya toh. Kadang bisa kita baginya tanggal 7, tanggal 5, tanggal berapa. Jangan terima kasih kepada saya, saya ini cuma mengantar. Ada orang lain juga mengantar. Tetapi dari situ saya bisa melihat ketika kita bergumul, seorang Kristen yang sejati, itu senantiasa dia itu diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Seorang Kristen sejati dia itu senantiasa berharap kepada Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi pergumulan apapun, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita sepertinya proses itu begitu berat, penuh air mata. Tetapi kalau kita sebagai seorang Kristen yang sejati, saya tidak boleh putus asa, saya tidak boleh bunuh diri, saya tidak boleh mengambil jalan-jalan yang salah, jalan-jalan orang fasik. Saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Seperti apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Maafkan, terlalu bersemangat. Atau tidak perlu pakai ini ya? Tidak usah. Yang kedua, beberapa ciri seorang Kristen yang sejati. Yang kedua adalah Allah pasti mengampuni dosa kita. Ratapan 1 ayat 18. Ratapan 2 ayat 18. Mohon bantu membaca Ratapan 1 ayat 18 supaya kita fokus. Ariel, Estira. Mohon baca Ratapan 1 ayat 18. Pasal 2 ayat 18, mohon bantu baca, Ariel lagi. Dua ayat 18, ya, ratapan. Ada penderitaan, ada pelangi. Sebenarnya ini adalah apa yang dikatakan dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini berbicara bagaimana Allah itu membuka pintu pengampunan. Allah itu pasti mengampuni,
bagi mereka yang mengaku dosa mereka. Allah mengatakan bahwa umat Israel, kalau kita melihat mulai pasal 2, itu mulai mereka menyerukan, memohon pemulihan, memohon pengampunan. Dan firman Tuhan jelas apa yang dikatakan oleh Yeremia ini. Yeremia mengajak umat Israel untuk berteriak mohon pengampunan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita. Amin? Tapi jangan senang berbuat dosa. Kalau kita perhatikan dalam cerita-cerita ya, Daud juga berdosa dengan Batsyeba. Tuhan ampuni apa enggak? Tuhan ampuni, tetapi ada konsekuensi dosanya. Apa konsekuensi dosanya? Masih ingat? Anak yang dikandung oleh Batsyeba meninggal. Kan begitu. Tuhan itu mengampuni, tetapi ada konsekuensi dari dosa itu tadi. Kalau kita melihat cerita tentang Raja Manase, kenapa saya singgung Raja Manase? Karena Raja Manase ini saya katakan raja yang paling kejam. Dia membunuh Nabi Yesaya. Kalau kita melihat cerita Raja Manase ini ya, Raja Israel itu ya, penggantinya Hizkia. Raja Manase ini kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 dan kitab 2 Tawarik pasal 32, kita perhatikan Raja Manase ini adalah raja yang kejam. Kalau Hizkia membawa umatnya bertobat, tetapi Manase malah membangun kembali penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi toh di dalam detik-detik terakhir pemerintahnya, dia itu bertobat, Raja Manase. Bahkan bertobat dari membunuh Nabi Yesaya itu ya. Kalau saya membaca baru kali ini saya lihat raja berani membunuh Nabi ini ya ini, Manase. Tetapi Tuhan dikatakan mengampuni Manase. Tetapi ada konsekuensinya. Keturunannya pun akhirnya tetap jatuh dalam dosa. Ya. Dosa itu ada akibat yang diakibatkan. Dia tidak bisa membawa seluruh umatnya kembali menyembah Allah. Ada kegagalan-kegagalan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus percaya sebagai seorang Kristen sejati bahwa Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa saya. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang hidup ini tidak mengalami kelepasan. Hidup ini tidak mengalami kebebasan. Seorang Kristen sejati harus punya satu pemikiran, ada berkat, ada keuntungan. Ketika saya sungguh-sungguh percaya Yesus, ketika saya sungguh-sungguh sudah lahir baru, ketika saya sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, saya ini sudah diampuni oleh dosa-dosa saya. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan. Ada satu cerita, seorang ibu, ini mempunyai 5 anak. Bahagia kan? Gampang punya anak, bahagia kan? 5 anak. Suaminya bekerja, tetapi bekerjanya selalu gagal. Kenapa selalu gagal? Ibu ini merasa begini, merasa ada dosa yang dialami, yang belum dia bereskan. Ternyata ibu ini adalah seorang ibu yang gampang punya anak, juga akhirnya gampang melakukan aborsi. Kalau datang bulan terlambat sedikit, anaknya masih kecil, minum jamu lah, apalah, sehingga sudah tidak terhitung. Karena anaknya berturut-turutan. Pokoknya dia sering terlambat gitu. Wah ini isi lagi nih. Macam-macam. Itu mempengaruhi jiwa. Dia berpikir, wah suami saya gagal terus ini. Mungkin karena dosa-dosa. Tetapi dia hanya diam saja. Dia ke gereja. Tetapi dia tidak bisa menghilangkan rasa berdosanya, terus menggerogoti. Ketika anaknya jatuh dari sepeda motor, dia selalu oh ini ada dosa saya ini. Ketika ada apa? Sehingga hidupnya itu walaupun punya banyak anak, tapi dia tidak bahagia.
Karena di masa-masa lalu ada dosa-dosa yang sering dia lakukan, yaitu dia melakukan aborsi. Zaman dulu udah ada KB yang seperti sekarang canggih gitu ya. Banyak pria-pria juga pada zaman dulu sudah usah KB-KB-an. Atau mereka pakai KB kalender tapi sering kebablasan. Zaman dulu ya. Suatu ketika ibu ini bertemu dengan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba diklikkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika ibu ini menemukan firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berbicara dalam hatinya, bahwa kalau dia mengaku segala dosa-dosanya, maka dia itu akan mengampuni segala dosanya, segala kejahatannya. Dan firman Tuhan ini menguatkan hidupnya, mengubah hidupnya. Sehingga hidupnya tidak lagi terikat dengan ketakutan-ketakutan. Sehingga hidupnya mengalami kebahagiaan. Karena apa? Karena dia telah yakin bahwa Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa. Keyakinan inilah yang membuat akhirnya hidup ini berubah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosaku, secara khusus dosa aborsi yang pernah dia lakukan, Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa. Kepastian ini yang membuat hidupnya berubah. Seorang Kristen sejati adalah seorang Kristen yang percaya Tuhan itu pasti mengampuni dosa-dosa. Jangan ragu-ragu, karena firman Tuhan ini. Oleh karena itu seorang Kristen sejati itu seperti saya katakan di awal, seorang Kristen sejati itu bukan hanya percaya kepada Yesus, bukan hanya tahu Yesus, tetapi menerima firman ini, Alkitab ini yang difirmankan ini. Kita harus pegang teguh itu. Itu seorang Kristen yang sejati. Kalau di dalam tradisi reform itu kita diingatkan kenapa terjadi reformasi, karena kita ingin kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Allah itu pasti mengampuni. Ingatlah, Tuhan bukanlah pendendam, sebaliknya Dia adalah pengampun. Hampiri tahta kasih karunia-Nya dan terimalah pengampunan dan pemulihan-Nya. Ingatlah akan ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita seorang Kristen yang sejati, kita punya keuntungan, kita punya berkat, yaitu Allah itu bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai orang yang sudah menjadi seorang Kristen yang sejati, mari kita terus bertahan menjadi seorang Kristen yang sejati, menjaga hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika ada badai, ada persoalan apapun, saya ini bukan hanya pengunjung gereja, saya ini adalah seorang Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi seorang Kristen yang sejati. Tidak mudah perjalanan kami, tetapi kami adalah anak Tuhan. Dosa-dosa, pergumulan-pergumulan dosa yang sedang kami hadapi, ialah membuat kami semakin sadar kami perlu Yesus Kristus, Juru Selamat, yang mampu menghapus total segala dosa dan kejahatan kami. Kami senantiasa diingatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami, hidup yang sudah dibebaskan oleh Tuhan sendiri. Berkati dan tolong kami semuanya ya Bapa. Mungkin ada jemaat kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan, dengan persoalan ekonomi, bahkan hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan mertua, hubungan dengan anak, hubungan dengan siapapun juga. Biarlah kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian, ada Tuhan, Allah Immanuel itu yang menyertai kami.
Tolonglah kami Tuhan, berkati hidup kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita dan memberkati kita semua. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 berbunyi, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Jemaat Tuhan, ketika kita selalu bersyukur dalam hidup kita, maka itu akan membuat rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas, bahkan susah akan menjauh dari kita. Karena dengan bersyukur berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Pujian El Shaddai. Sambil kantong persembahan diedarkan. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Ibu Tias memimpin kita di dalam doa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian doksologi, kemudian doa dan berkat, dan diakhiri dengan pujian. Amin.
apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita pulang, kita ingin dan rindu berjanji menjadi seorang Kristen yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk kembali dan masing-masing mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Lagu pertama. Ku mau